Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi di kata Pak Ahmad on the road. Ya, saya lagi perjalanan menuju rumah sakit Kanker Darmais. Pagi ini cerah ya, jam 7 pas nih di daerah tol. Oke, kepadatan biasanya mulai mengarah ke arah mana nih? Kalau ke arah DPR sudah agak padat. Nah, ini ada seorang rekan di Twitter, dia berbagi video terkait dengan seberapa akurat sih PCR ini gitu kan. Dan di dalam video itu ada beberapa narasumber yang memang otoritatif ya dalam PCR. Di situ ada tentu penemu PCR yaitu Kary Mullis ya, penemu PCR. Dia dapat hadiah Nobel di tahun 1993. Saya waktu itu belum lulus S1 ya, baru di tahun ketiga saya kuliah. Nah, di samping itu ada juga Anthony Fauci, direktur dari Badan Kesehatan Amerika, dan juga ada favorit kita ya, ilmuwan dari Oxford namanya Carl Heneghan. Oke, ini menarik ini. Dalam satu video itu dikumpulkanlah banyak tokoh tersebut gitu. Saya sebetulnya kurang tahu sebenarnya pesan apa yang mau disampaikan. Tetapi kalau kita lihat dari captionnya, memang dikatakan PCR itu bisa tanda kutip positif palsu, ya, bisa positif palsu. Dan di situ dikatakan juga Anthony Fauci pun juga mengakuinya gitu ya. Nah, ini menarik di sini. Karena kalau kita lihat dari sisi tokoh yang dikumpulkan itu sebetulnya gimana ya, tidak nyambung. Kenapa? Karena Kary Mullis itu dalam beberapa waktu ya sejak pandemi ini dimulai, itu selalu diangkat dan dikutip bahwa menurut Kary Mullis, sang penemu PCR ya, saintis ilmuwan dari California yang suka surfing, itu tidak merekomendasikan tes PCR pada kasus infeksius ya, pada kasus virus misalnya, karena tidak bisa menemukan virusnya, hanya materi genetiknya gitu. Nah, ini menarik. Sementara saya berusaha mencari ya kata-kata dia dalam konteks COVID-19. Perlu diketahui, Kary Mullis itu sudah meninggal sebetulnya di sekitar pertengahan 2019. Artinya apa? Beliau tidak pernah melihat COVID ya, tentu, karena COVID itu baru pecah di awal 2020 atau di akhir 2019. Beliau tidak pernah menyaksikannya. Jadi di sini agak rentan untuk menisbatkan kepada seseorang ya, pernyataan seseorang terkait dengan COVID-19. Itu satu. Yang kedua, masalah Kary Mullis itu sebetulnya bukan di tes PCR-nya. Sebetulnya ini kawan-kawan harus tahu, masalah Kary Mullis yang sempat viral kemana-mana pernyataannya itu terkait dengan HIV. Tapi bukan dia anti tes PCR pada HIV. Permasalahan Kary Mullis dan sebagian juga ilmuwan ya dari Berkeley juga, salah satunya adalah Peter Duisberg. Siapa Peter Duisberg? Dia itu adalah ahli virologis dari University of California Berkeley, dan dia adalah advisor dari guru saya, Profesor Dr. Wayne Wally. Jadi saya ini sebetulnya bisa dianggap cucunya ya, cucu dalam nasab keilmuan itu dari Peter Duisberg juga, karena dia adalah guru saya ya, waktu saya mengambil pasca sarjana di kedokteran molekuler. Nah, apa sih yang dimasalahkan oleh Peter Duisberg dan Kary Mullis? Itu adalah satu konsep, apakah HIV adalah penyebab AIDS. Itu yang dia masalahkan ya, dimasalahnya di situ. Jadi bukan masalah penggunaan tes PCR-nya itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya sampai sekarang masih dipertanyakan ya, apakah COVID-19 disebabkan oleh coronavirus SARS-CoV-2, dan kita juga sudah tahu sebetulnya apa genetiknya, ya itu sebetulnya tidak susah untuk dilihat buktinya apa, karena sudah dibuktikan bahwa apa yang disebut dengan virus SARS-CoV-2 itu betul bisa
menyebabkan COVID-19. Kita sudah punya animal modelnya, memiliki fenotip seperti manusia juga ya, kerusakan paru dan sebagainya. Jadi ini sudah dibuktikan bahwa ada sebab akibat di situ. Nah, itu dari sisi PCR-nya. Lalu yang mereka ingin lalu di video itu ya, di situ kan juga ada tokoh-tokoh PCR yang lain. Nah, juga ada Carl Heneghan, yang dimana di beberapa narasi dia dianggap tokoh yang menyatakan bahwa PCR ini banyak apa yang disebut dengan positif palsu. Nah, ini pertama harus kita lihat dulu. Jadi antara Carl Heneghan dan Kary Mullis itu sebetulnya nggak nyambung kalau dalam satu video, ya. Karena Kary Mullis dianggap tidak percaya PCR ini oleh sebagian orang. Kalau orang yang sama tadi itu memasukkan juga Carl Heneghan. Padahal ingat, Carl Heneghan sendiri di menit yang ini menyatakan PCR adalah helpful test. So look, the test is a very helpful test. Tes yang sangat membantu gitu. Jadi tidak bisa, jadi agak lucu gitu dinyatakan dalam satu video yang sama ada Kary Mullis yang dianggap tidak menyetujui PCR, dan juga ada tokoh yang mengatakan PCR adalah bisa membantu, adalah helpful. Nah, artinya apa? Sebenarnya banyak hal dalam out of context, ada konteks yang tidak tepat. Masalah Carl Heneghan ketika dia mengatakan positif palsu, ya, ini teman-teman harus paham, ya, apa sih dimaksud dengan positif palsu, dan juga harus ada sense statistiknya juga. Kalau bisa dikatakan positif palsu, apakah teman-teman tahu definisi positif palsu itu seperti apa? Lalu berapa banyak sih kejadian positif palsu itu? Ya. Jadi kita perlu pahami masalah dari COVID ini adalah satu hal yang unik. Penyakit ini unik. Jadi kalau dibandingkan dengan SARS, dengan flu burung, ya, dengan kasus-kasus Ebola misalnya, itu orang yang terinfeksi, ya, kalau kita bicara COVID-19 itu mayoritas memang tidak menunjukkan gejala atau mereka menunjukkan pragejala, ya. Jadi kalau misalnya dalam satu skenario ada orang yang nampaknya sehat walafiat dan ternyata dia positif berdasarkan PCR, apakah itu berarti positif palsu? Apakah yang namanya positif beneran itu harus yang bergejala? Gitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Karena apa? Sekarang kita ketahui bahkan di awal pandemi ada dugaan kuat bahwa virus ini memang bisa menyebabkan apa yang disebut dengan positif pada kasus asimptomatik, orang yang tidak punya gejala. Dan kita akhirnya mulai banyak belajar bahwa penularan dari orang yang tidak bergejala ini cukup tinggi. Ya, dalam video saya yang lain saya sampaikan bahwa virus ini memang bisa hidup di dua rongga nafas ya, rongga nafas atas dan rongga nafas bawah. Oke. Nah, jadi dari sini nampak bahwa dengan positif palsu itu harus clear dulu. Karena apa? PCR ini sangat sensitif dan juga spesifik sebetulnya. Jadi kalaupun dikatakan di situ ada materi genetik virus, ini artinya apa? Artinya bukan berarti tubuh kita memproduksi materi genetik tersebut, ya. Artinya apa? Artinya berarti kita, seseorang tersebut pernah terpapar, atau bisa jadi dia sedang terpapar dalam jumlah yang misalnya sedikit, misalnya, sehingga belum menampakkan gejala. Oke, jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tes PCR itu memang tidak bisa diinterpretasi ya hanya berdasarkan hasil. Makanya di Twitter saya pernah ditanyakan oleh seorang rekan, bagaimana pendapat Pak Ahmad mengenai hasil PCR berikut dari seorang gitu. Saya tidak bisa memberikan interpretasi karena saya harus melihat sejarah dari orang ini. Apa yang terjadi pada orang ini? Kenapa dia di PCR pada awalnya? Untuk apa dia di PCR? Nah, hal-hal seperti ini oleh para dokter itu dijadikan satu cerita. Jadi bukan cuma dari hasil PCR-nya saja. Oke, itu yang kedua. Jadi kita harus memahami apakah yang dimaksud dengan positif palsu, gitu ya. Nah, jadi di sini dikatakan positif palsu itu ya tidak seperti di bayangan masyarakat. Karena biasanya rata-rata dari sisi tingkat positivitas dari PCR
itu sekitar 10% sekarang ya, 10%. Artinya bukan sampai 80% atau 90% gitu. Jadi tidak berarti hampir semua di COVID-kan atau semua di positifkan, enggak. Ya, banyak juga yang sebetulnya jauh lebih banyak yang negatif. Dan ini pun sebenarnya dari sisi pengendalian wabah gitu ya, kita ini lebih khawatir sebetulnya negatif palsu. Kenapa? Karena dalam pengambilan sampel itu bisa juga dimungkinkan ya hasilnya itu tidak tercapai karena mungkin miss gitu ya ketika mengambil swab gitu ya. Nah, itu juga harus dilihat, makanya dari semua itu harus ditentukan. Lalu yang kedua, yang berikutnya yang harus kita ketahui, orang yang di PCR itu ada dua macam kelompok ya. Jadi kita juga harus clear nih ya, karena PCR ini tesnya bukan sebetulnya untuk semua orang gitu ya, hanya untuk orang-orang yang memang diperlukan tes. Nah, jadi misalnya begini, kalau misalnya orang ini adalah dia ada dua skenario, orang yang di rumah sakit ya, dan orang yang misalnya dalam posisi kontak telusur gitu. Oke. Nah, jadi untuk orang yang ada di rumah sakit, misalnya dia sedang mengalami perawatan, nah dia mungkin harus dicek PCR-nya, yaitu apakah sudah sembuh atau belum. Jadi di awal pandemi ada satu aturan, kalau dia dianggap PCR berturut-turut 2 kali ya negatif, maka dia dianggap sembuh gitu. Nah, untuk kasus seperti ini, pasien seperti ini, itu memang kadang-kala PCR masih positif ya, sehingga orang itu khawatir, kok masih positif, jangan-jangan dia masih infeksius gitu ya. Jadi ini skenario seperti ini. Nah, skenario yang kedua adalah orang ini masuk ke ICU dengan sesak nafas gitu ya. Nah, di sini juga perlu diketahui hasilnya positif atau negatif untuk menentukan dia COVID atau bukan. Ada skenario yang ketiga, jadi orang ini adalah bagian dari kontak telusur ya, karena dia ternyata pernah kontak erat dengan seseorang yang terkonfirmasi positif COVID gitu. Misalnya dia termasuk tim yang merawat seseorang yang akhirnya memang terbukti COVID, atau keluarganya ya, dia termasuk seperti itu. Nah, di sini ada juga kemungkinan bisa positif atau negatif. Dan yang keempat adalah orang yang misalnya ingin tes saja, misalnya karena dia bepergian ya, ke luar negeri misalnya gitu. Nah, makanya dia perlu tes. Atau mungkin orang yang mau ikut pilkada gitu. Secara laboratorium, positif palsu itu terjadi ketika hasil PCR menunjukkan adanya sinyal, padahal kita ketahui di tabung reaksi PCR itu kita tidak masukkan materi genetik, tabung kosong misalnya ya, atau di tabung tersebut kita isi materi genetik tetapi bukan materi genetik yang kita cari. Jadi kalau kita misalnya mau mencari genetik dari SARS-CoV-2, lalu di tabung reaksi itu kita sengaja kita masukkan materi genetik tetapi bukan materi genetiknya SARS-CoV-2, misalnya adenovirus, misalnya virus yang lain yang tidak ada hubungan sama SARS-CoV-2. Nah, kalau dari tabung reaksi itu keluar sinyal, maka itu yang kita sebut dengan positif palsu. Makanya sekarang laboratorium sebelum mereka melakukan sampel pada pasien, mereka sudah melakukan apa disebut dengan kendali mutu. Jadi kalau dari kendali mutunya sudah oke, maka hasil PCR itu bisa dipercaya gitu. Nah, lalu bagaimana dengan konsep city value yang disebut di dalam video ini ya, dalam video yang disampaikan oleh teman saya. Jadi sebenarnya yang dimasalahkan oleh Carl Heneghan dan juga Anthony Fauci gitu, sekali lagi menekankan PCR adalah tes yang helpful ya. Jadi jangan menggunakan video ini untuk menunjukkan nih loh, PCR tidak bisa diandalkan karena banyak positif palsu. Enggak, bukan seperti itu cara melihatnya. Yang dikhawatirkan oleh Anthony Fauci misalnya itu terkait dengan pasien-pasien yang sedang dirawat dan sudah menunjukkan perbaikan klinis gitu ya. Secara secara klinis pasiennya sudah bisa bernafas dengan lega, sudah bisa jalan-jalan.
tetapi PCR-nya kok masih positif gitu. Nah, ketika mereka melakukan banyak penelitian, ternyata apa yang mereka simpulkan bahwa ternyata ada yang terjadi apa disebut dengan shedding. Jadi si virusnya ketika sudah banyak yang mati, dalam kutip mati ya, karena virus kan bukan benda hidup juga gitu. Tetapi partikelnya sudah tidak utuh lagi, sehingga hanya bangkai dari materi genetiknya saja, karena cangkangnya sudah hancur gitu ya, dirusak oleh sistem imun. Nah, ini bisa dilihat dari studi bahwa ketika pasien diambil sampelnya lalu dibagi dua, satu untuk PCR lalu satu untuk kultur, mereka temukan bahwa kalau nilai CT value dari PCR itu di angka adalah di atas 30, katakan sekitar 35, maka itu berkorelasi dengan ketika di kultur virusnya tidak lagi bisa menginfeksi sel. Jadi sudah tidak lagi infeksius, jadi partikelnya itu sudah sangat sedikit, bahkan tidak ditemukan lagi sehingga bisa menginfeksi. Tapi kalau ternyata CT value-nya masih di angka 25, itu kan relatif kecil ya, dibandingkan 30 misalnya. Nah, itu ternyata berkorelasi dengan virus partikel yang masih infeksius gitu. Nah, itu skenario yang dimaksud oleh Anthony Fauci gitu. Jadi kalau CT value-nya sudah di atas 30 atau 35, itu kemungkinan sudah tidak infeksius lagi gitu. Sehingga pasien ini sudah bisa di-discharge dari rumah sakit. Bahkan sebetulnya sekarang sudah lagi tidak harus mutlak di PCR 2 kali. Yang penting secara klinis sudah membaik, pasien boleh pulang, tapi mungkin memang harus isolasi mandiri lagi di rumah gitu misalnya gitu. Lalu bagaimana tanggapan Carl Heneghan ketika dalam video disebutkan dia sedang beraudiensi, itu memang mengenai masalah cut off. Jadi mana yang harus diprioritaskan gitu kan untuk diisolasi pasien atau subjek. Jadi sekarang kita bicara misalnya untuk orang-orang yang dalam proses kontak telusur gitu ya, pada angka CT value mana yang dia bisa dianggap infeksius. Jadi Carl Heneghan setelah melakukan review ya, dia melihat memproposalkan bagaimana kita fokus ke orang-orang yang CT value-nya adalah sekitar di angka 25 atau lebih kecil gitu, supaya kita bisa lebih fokus untuk mencari super spreader. Itu yang dia katakan. Jadi sekali lagi ini bukan masalah meragukan PCR. PCR itu dalam narasumber ini semua sepakat bahwa ini adalah tes yang bisa membantu dan penting gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini masalah kita sekarang memang adalah krisis kepercayaan. Tidak harus percaya kepada saya Ahmad Utomo. Anda bisa percaya kepada siapapun yang Anda sukai, itu nggak ada masalah. Tapi saya mengambil satu hikmah dari COVID-19 ini, bahwa orang semakin banyak belajar tentang PCR. Ya, itu video reaksi saya, rekan-rekan yang pemerhati kasus COVID-19 ini. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita semua bisa meninggalkan COVID-19 ini, dan mungkin bisa mencatatnya ke sejarah dan menceritakannya kepada anak cucu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.